Untuk itu, silakan ketua kelasnya untuk membacakan doa sebelum belajar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anakku semua. Tapi setelah ibu menyebut nama kalian, kalian harus angkat tangan lalu menyebutkan nama makanan daerah kalian masing-masing. Oke, siap semua? Siap, Bu. Jadi kalau ibu tidak dengar suaranya, berarti itu dinyatakan alfa. Oke? Ya, Bu. Baik, ibu mulai ya absennya. Oke. Andi Nuriana, hadir Bu. Barokah. Andi Nurwahida, hadir Bu. Onde-onde. Andi Erna, Hadir, Bu. Onde-onde juga, Bu. kalau Andi Adiarti hadir? Hadir, Bu. Dia makanan daerahnya apa? Rongko juga, Bu. Adelia, Hadir, Bu. makanan Hadir, daerahnya. Bu. Oh iya. Oke, di kelas ini ternyata hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, Bu. Ada yang kurang sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke, tadi ibu sudah mengabsen kalian. Jadi ibu ingin anak-anakku semua berdiri. Kita mau menyanyikan lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Jadi ibu harap kalian semua harus menyanyi ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak-serentak, mengejar terjang. Tak gentar menyerang, majulah, majulah menang. Oke, anak-anakku sekalian bisa kembali. Jadi ibu memutar lagu nasional kita Maju Tak Gentar supaya anak-anakku semua tetap semangat dalam berjuang dan semangat untuk belajar. Oke, kemarin itu ada yang ingat materi apa yang telah dipelajari? Kemarin itu materi yang dipelajari tentang membaca nyari. Jadi hari ini itu ibu akan membawakan materi yaitu buku Jendela Dunia Unsur Intrinsik Cerita. Silakan buka bukunya di halaman 57 bab 2. Oke? Sudah buka semua bukunya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau kasih tepuk fokus dulu. Jadi setelah tepuk fokus ini tidak ada lagi yang ke sana kemari, keluar masuk kelas atau mengganggu temannya. Oke? Jadi ikuti ibunya. Begini, tepuk fokus. Kulihat, aku dengar, aku ingat. Fokus. Ingat semua? Ingat. Jadi aku lihat dulu, aku dengar, aku ingat. Ya. Jadi aku lihat, aku dengar, aku ingat. Oke? 1, 2, 3, tepuk fokus. Aku lihat, aku dengar, aku ingat.
ingat pelajaran apa yang telah dilaksanakan kemarin? Membaca nyaring. Ya, betul. Jadi kemarin kita itu membaca nyaring. Masih ingat ibu menyuruh Adelia untuk naik membaca kemarin. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari unsur-unsur intrinsik. Di sini silahkan buka bukunya di halaman 57 bab 2. Sudah, Bu. Oke, sudah buka bukunya? Ya, Bu. Jadi Ibu akan jelaskan unsur intrinsik cerita. Sebelum Ibu masuk, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami maksud dari unsur intrinsik dan komponen-komponen yang termasuk dalam unsur intrinsik dengan tepat. Terus, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan unsur-unsur yang terdapat pada cerita dongeng dengan mandiri. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk di pengertian unsur intrinsik. Ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa? Saya Baca? Oke, silakan Nur Wahida. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari sebuah cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Jadi terima kasih untuk anakku Nur Wahida. Jadi pengertian unsur intrinsik itu unsur pembangun dari sebuah cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik ini, yaitu yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok dari sebuah teks bacaan yang umum ditemukan atau lazim kita dengar dan biasanya hanya terdiri dari satu kata. Selanjutnya itu unsur intrinsik, ada judul. Ada yang bisa baca? Apa itu judul? Silakan. Ya, Naragirti. Judul pemberian nama suatu cerita dan letaknya di bagian atas pada cerita. Jadi judul itu letaknya itu biasa ada di atas cerita. Lanjut, ada tokoh dan penokohan. Tokoh ini yaitu sebagai pelaku, bisa manusia, bisa binatang. Jadi di dalam cerita itu pasti ada tokoh atau pelaku. Ini berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari si tokoh. Jadi kalau ada cerita, ada orangnya, terus orang itu memiliki sifat. Jadi ada orang itu sebagai pelaku dan sifatnya itu disebut penokohan. Selanjutnya itu di unsur intrinsik ada alur cerita. Alur cerita ini terbagi jadi 3. Ada yang bisa baca apa itu alur cerita? Suatu peristiwa atau jalan cerita, Bu. Ya, betul. Di alur cerita ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Ada yang bisa baca ini? Apa itu alur maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri tahap penyelesaian. Ya, alur mundur itu sebagai bagaimana? Alur mundur ada yang bisa baca? Ya, silakan, Nak. Alur mundur menceritakan peristiwa dari bagian penyelesaian terlebih dahulu. Biasanya alur cerita mundur dipakai untuk peristiwa yang latar waktunya adalah masa lalu. Selanjutnya ada yang bisa baca alur campuran? Silakan. Alur jenis ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan cerita secara urut, kemudian penulis mencerita kembali kisah masa lalunya. Ada yang suka nonton film? Saya. Ada yang suka nonton film drakor? Saya. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi semuanya suka nonton
Tidak. Nah, di film itu kadang ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Begitupun juga di teks atau bacaan ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Jadi bisa diingat-ingat kembali. Di film itu ada alur maju, oh begini alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Begitupun juga di teks bacaan nantinya. Di sini selain suka nonton film, ada yang suka baca buku. Suka. Suka buku apa yang biasa kalian baca? Buku cerita. Ada cerita, ada Pelajaran. ada buku pelajaran. Jadi macam-macam ya kesukaannya kalian. Jadi hari ini ibu akan memberikan contoh cerita. Tadi kan kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik. Ada tema, ada judul, tokoh dan penokohan, alur cerita, ada latar dan amanat. Jadi ibu mau kasih cerita, ibu mau kalian menebak unsur-unsur intrinsik yang ada di sini. Mungkin bisa kalian baca dulu selama 2 menit, 1 menit bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa 1 menit baca. Jadi ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca. Jadi setelah anak-anak membaca, nanti ibu akan tanyakan unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam. Oke? Oke, Bu. Silakan baca dulu di atas. Oke, sudah? Sudah, Bu. Di sini ada sebuah cerita. Ibu mau tanya, apa tema dari cerita ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Persahabatan. Ya, tema dari cerita yang ibu tampilkan itu temanya persahabatan. Karena kan ini di sini ada persahabatan antara Rini dan Nina. Jadi 2 orang ini yaitu bersahabat. Oke, lanjut. Latar belakangnya ini di mana? Pegunungan. Pegunungan. Ya, betul. Jadi latar belakang ini berada di desa atau pegunungan. Nah, kapan cerita ini berlangsung? Siang hari. Ya, cerita ini berlangsung di siang hari. Bisa juga sore, siang menjelang sore, nah. Oke. Ya, Bu. Ada yang tahu apa amanat dari cerita ini? Harus menjaga persahabatan. Jangan menebang pohon. Kenapa bisa dibilang begitu amanatnya? Kenapa bisa? Karena itu pesan dari cerita persahabatan. Ya, kan di sini ceritanya di awal paragraf itu ada seseorang yang menebang pohon sembarangan. Jadi Rini dan Nena itu prihatin terhadap halamannya, karena pohonnya itu sudah tua dan banyak penebang kayu yang ada di sana. Jadi Rini dan Nena ini sering bermain ke bukit. Rini dan Nena sering bermain di bukit. Akan tetapi dia melihat pohon-pohon yang ada di situ sudah tandus. Baik. Jadi saya harap anak-anakku semua sudah paham melalui cerita tadi. Jadi ibu mau membagikan LKPD, membagikan tugas untuk dikerjakan per individu, Bu. Ini LKPD
LKPD-nya atau tugasnya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi Ibu jelaskan di LKPD-nya itu ada langkah kegiatannya. Nah, jadi kalian harus tulis nama kelompok dan anggota kelompok kalian. Terus berdoalah dalam khusyuk setiap akan memulai pembelajaran. Yang ketiga, kerjakanlah secara berkelompok dan dengan penuh semangat. Yang keempat, bacalah dengan seksama cerita dongeng yang diberikan kepada kelompok kalian. Kemudian tuliskan setiap unsur-unsur intrinsik yang kalian dapatkan setelah membaca cerita dongeng tersebut. Nah, lalu tuliskan jawaban kalian. Jadi di sini itu ada cerita tentang si kembar Saweri Gading dan Wet Endriabe yang berasal dari Tanggalu. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi silahkan dikerja tugasnya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ya, menjawab terus. Bu, amanat itu apa? Amanat itu sebagai pesan dan kesan dari cerita tersebut. Jadi harus dibaca dulu keseluruhan cerita, jadi biar tahu apa amanat yang ada dalam cerita tersebut. Ya, silahkan lihat LKPD-nya masing-masing. Ya, Bu. Nah, di sini di LKPD-nya silahkan angkat tangan yang mengetahui, kelompok yang mengetahui judul, tokoh, dan sifat tokoh. Kelompok mana yang mau naik? Kelompok 1, Bu. Ya, silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Silahkan sebut nama kelompok dan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adelia dan yang kedua Adeati. Nah, tuliskan unsur-unsur cerita yang telah kalian baca. Judul ceritanya itu si kembar Saweri Gading dan Wet Endriabe. Tokohnya itu Sawe dan Gabe. Baik, pemberani. Sifat tokohnya itu baik dan pemberani. Amanatnya itu dengarkan kata orang tua. Akhir ceritanya itu Sawe Gading menikah dengan putri
saya perwakilan dari kelompok 3. Judul dari cerita ini yaitu Si Kembar, Saweri Gading, dan Weten Riaben. Tokoh dari cerita ini yaitu Saweri Gading dan Weten Riaben. Sifat tokohnya itu baik dan pemberani. Amanatnya, dengarlah kata-kata dari orang tua. Akhir cerita ini yaitu Saweri Gading menikah dengan putri Cina. Awal ceritanya, Saweri Gading dilahirkan saudara kembar dengan Weten Riaben, dan Saweri Gading menyukai saudara kembarnya sendiri. Tempatnya itu di kerajaan. Oke, sini dulu nak. Jadi ini tadi jawaban dari kelompok 3. Tolong beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi ibu luruskan tadi sedikit ya. Tadi ada temannya yang menjawab tokoh dari cerita tersebut. Tokohnya itu ada Saweri Gading dan Weten Riaben. Ya, Weten Riaben. Tadi temannya ada yang menjawab Saweri dan Gading. Jadi itu salah ya. Jadi itu Saweri Gadingnya di Samu. Jadi oke, bertepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi KPD-nya ibu kumpul ya. Ya, Bu. Karena ibu akan mau menilai. Oke. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu mau kasih tepuk dulu. Tepuk lagi. Ada yang pernah tak dengar tepuk Malaysia? Belum, Bu. Jadi tepuk Malaysia itu seperti begini. Ibu ajarkan nak. Tepuk Malaysia. Siku-siku, paku-paku, siku-paku, sikalaka cua-cua, sikalaka cua-cua, ser. Oke, paham? Atau ulang satu kali lagi? Ulang. Tepuk Malaysia. Siku-siku, paku-paku, siku-paku, sikalaka cua-cua, sikalaka cua-cua, ser. Oke, paham? Paham. Silakan berdiri semua. Ada yang bisa pimpin di depan? Ada yang bisa pimpin di depan untuk Malaysia? Silakan di sini nak. Sini sambungnya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Malaysia. Siku-siku, paku-paku, siku-paku, sikalaka cua-cua, sikalaka cua-cua, ser. Lagi? Satu kali lagi ya. Oke. Silakan nak. Tepuk Malaysia. Siku-siku, paku-paku, siku-paku, sikalaka cua-cua, sikalaka cua-cua, ser. Oke, bertepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan semua. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kegiatan mana saja yang kalian senangi selama ibu mengajar hari ini? Tepuk-tepuk. Ada yang suka tepuk-tepuk. Ceritanya, Bu. Ada yang suka ceritanya. Kerja tugas, Bu. Kerja tugas. Ada yang suka kerja tugas. Terus yang sulit apa selama ibu mengajar tadi? Ada yang sulit? Ada yang susah? Tidak ada. Jadi tidak ada yang sulit bagi anak-anakku. Semuanya terasa gampang ya? Iya, Bu. Jadi kalian semua bisa memahami unsur institusi apa saja. Jadi besok-besok itu kalau ada cerita lagi yang kalian baca sudah bisa memahami mana temanya, mana alurnya, alur maju mundurnya bagaimana, amanatnya apa. Jadi kalian semua bisa tahu. Oke, jadi ibu ingin membagikan evaluasi, lembar evaluasi. Jadi
sejauh mana pengetahuannya anak-anakku selama materi tadi. Nah, jadi masing-masing siswa sudah dapat. Jadi silahkan anak-anakku isi. Saya kasih waktu selama 3 menit untuk mengisi lembar evaluasi. Sudah Bu. Oke, sudah semua? Silakan kumpul lembar evaluasinya. Jadi lembar evaluasi ini saya ingatkan lagi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anakku selama belajar. Oke, untuk itu sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya berdoa dulu sebelum kita pulang. Oke, silakan ketua kelas untuk membacakan doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.